Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ida Ayu Putu Oka Sulaksmiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah rangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid yang meliputi 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Setelah memahami kebutuhan belajar murid, guru perlu memahami strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi pertama, diferensiasi konten. Guru menyediakan bahan ajar yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka seperti visual, auditori, atau kinestetik dan memberikan kegiatan yang sesuai. Ketiga, diferensiasi produk. Guru memberikan pilihan kepada murid tentang bagaimana mereka ingin menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui proyek, presentasi, atau tes.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal apabila pertama, pembelajaran berdiferensiasi dibangun atas konsep learning community, yaitu komunitas belajar yang mendukung satu sama lain. Yang kedua, guru memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan individu murid, memberikan tantangan yang sesuai, dan memastikan murid merasa aman dan didukung dalam belajar. Yang ketiga, dalam kelas yang berdiferensiasi, keadilan didefinisikan sebagai memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan sukses, bukan sekedar diperlakukan yang sama. Kaitan antara materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.4 adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih, salam, dan bahagia.